Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi bisnis. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Devi Anggraini, Putari Pramaswari, Kesatria Fadilah, dan Najya Ervinalita. Yang pertama ada definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Karakteristik komunikasi yang efektif. Komunikasi bisnis berorientasi pada tujuan tertentu, pada umumnya tujuan praktik yang cenderung persuasif dalam upaya untuk mencapai keuntungan. Keberhasilan komunikasi bisnis merupakan tanggung jawab komunikator, sementara khalayak ditempatkan beneficiaries. Yang ketiga ada pesan-pesan bisnis mencerminkan siapa komunikator dan organisasinya atau perusahaan, serta bagaimana komunikator dapat memberikan pelayanan dan manfaat bagi khalayak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najya. Proses dan model komunikasi bisnis. Di sini proses komunikasi bisnis meliputi elemen sebagai berikut. 1. Pengirim atau pemancar. 2. Pesan yang meliputi fakta, ide, pendapat, dan informasi. 3. Proses pengkodean. 4. Saluran komunikasi. 5. Proses penerima. 6. Proses decoding. 7. Proses umpan balik. 8. Pengurusan otak atau brain drain. Model komunikasi, sedangkan model komunikasinya itu ada bentuk komunikasi intrapersonal, yang ketiga komunikasi interpersonal. Selanjutnya tujuan komunikasi bisnis. Yang ke-1 ada pemahaman penerima. Maksudnya adalah pesan yang diterima oleh penerima harus mudah dipahami dan jelas. Maka dari itu pemahaman penerima sangat penting agar komunikasi berhasil. Pengirim dan penerima harus mencapai makna yang sama. Yang kedua ada tanggapan penerima. Tanggapan penerima mungkin positif, netral, atau negatif. Hal itu dapat dilihat dan disampaikan melalui kata-kata, tindakan, atau keduanya. Situasi akan menentukan apa yang pantas. Yang ketiga, hubungan yang menguntungkan. Untuk membangun hubungan bisnis yang kuat, pengirim dan penerima harus berhubungan secara positif, pribadi, dan profesional. Mereka perlu menciptakan dan memelihara hubungan yang baik. Yang keempat, ada niat baik organisasi. Niat baik pelanggan bagi sebuah bisnis adalah itu sangat penting. Jika sebuah perusahaan memiliki itikat baik dari pelanggannya, ia memiliki kepercayaan diri dan seringkali bisnis mereka akan berlanjut. Semakin baik niat dari perusahaan, semakin sukses pula perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kasatria. Selanjutnya itu ada bentuk dasar komunikasi dibagi dua, yaitu yang pertama komunikasi nonverbal yang mana merupakan bentuk berkomunikasi dengan orang lain. Bentuk komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari. Contohnya seperti dilihat dari ekspresi wajah, penampilan, gerakan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi verbal. Merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan
dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak-pihak sana atau orang. Bentuk komunikasi verbal ini mempunyai struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, jadi dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya, membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Slide selanjutnya. Kedengaran suaraku nggak? Dengar. Karena di sini lagi hujan, sorry ya. Selanjutnya ada etika berkomunikasi. Etika komunikasi yang berlaku dalam perusahaan berhubungan dengan yang dapat dipercaya fair, tidak memihak, tidak memihak ataupun menghargai orang lain, dan mempertimbangkan pengaruh suatu ucapan atau tindakan terhadap orang lain. Slide-nya. Hambatan komunikasi. Yang pertama, komunikan ialah hambatan yang bersifat sosiologis, antropologis, dan psikologis. Kedua, komunikator ialah hambatan yang bersifat sementik. Ketiga, media ialah hambatan yang bersifat mekanis. Selanjutnya, kesimpulan. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, interaksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau interpersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam komunikasi, penting mengenal berbagai bentuk komunikasi. Dengan mengenal bentuk komunikasi akan memberikan pilihan implementasi dalam melakukan proses komunikasi, sehingga efektivitas komunikasi pun dapat tercapai. Etika komunikasi secara operasional merupakan tingkat di mana isi komunikasi dapat diterima dan dipahami oleh pihak lain yang terlibat dalam proses komunikasi. Etika komunikasi yang berlaku dalam perusahaan berhubungan dengan yang dapat dipercaya, fair atau adil, tidak memihak, menghargai orang lain, dan mempertimbangkan pengaruh suatu ucapan atau tindakan terhadap orang lain. Sedangkan hambatan komunikasi dapat dilihat dari komunikan, komunikator, media, dan lingkungan. Selanjutnya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.